Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hari ini untuk apa? Remedi atau pembahasan ulang dari seluruh pembahasan yang sudah pernah kita lakukan, ya. Nah, ini akan saya gunakan untuk membahas tentang uji keterampilan di samping untuk persiapan kalian remedi di hari Sabtu yang akan datang. Kita mulai dari mohon maaf dulu ya. Kemarin remedi pada sore kemarin ternyata memang Microsoft Office 365-nya memang bermasalah sehingga bisa dibuat namun tidak bisa untuk dikirim ya. Nanti akan saya sampaikan kepada admin di sekolah hari ini sehingga nanti hal semacam itu tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi mohon maaf. Nah, ini untuk yang remedi itu adalah yang nilainya di bawah KKM. KKM-nya adalah 75 ya. Kalau kemarin pada saat ulangan nomor 9 itu saya nyatakan sebagai bonus. Nah, maka yang nilai 70 ke atas itu tidak akan remedi. Karena kalau 70 yang minimum 70 itu kan ditambah 10 jadi 80 tidak bisa remedi. Kemudian remedi ini hanya saya peruntukkan untuk yang nilainya kurang dari KKM. Yang sudah KKM tidak ada kesempatan untuk remedi. Gitu ya. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga hasilnya akan lebih baik. Namun pada kesempatan saya berikan review tambahan ini juga dipersilakan untuk mengikuti karena akan menambah atau memperdalam pemahaman kalian tentang matrik. Oke. Ini misalkan sebuah persistem bersama linear dua variabel ya. Sistem bersama linear dua variabel. Ini ya, dua variabel. 2x min 3 sama dengan 7, 3x plus 4 sama dengan 36. Ini dua variabel ya. Ini sudah biasa kalian dapatkan di SMP. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara matrik. Yang pertama, mencari matrik dari persamaan di atas. Kalian bisa identifikasi ini 2, ini 2, ini 3, 3, ini min 3, ini 4 ya. Kemudian 7 ini 36, 36. Kemudian matrik keduanya ini matrik kolom XY. Nah, ini sudah menjadi bentuk matrik. Nah, untuk mencari nilai XY-nya, ya ini kita cari inverse ini dulu, inverse-nya ya. Kita cari inverse-nya ini ya. AD min BC determinan 17 ya. Nah, ini ketemu inverse-nya. Nah, setelah itu ya kita lanjut, kita nyari nilai D-nya ya. Nilai D-nya berapa, DX berapa, DY berapa. Lalu X itu DX per D. DX-nya tadi dihitung ini 36, D-nya 17. Nah, mencari D itu kan kemarin sudah tahu ya. D itu ini diagonal utama. Apa ini? Matrik utama ini, matrik utama. 2 min 3, 3, 4. Nah, ini matrik utama. Kemudian DY-nya Y-nya diganti ya kan? Ganti seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Dan ini ketemu. Kemudian bagaimana dengan yang 3 variabel X, Y, Z? Sama, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 ini koefisiennya 1, koefisien 2, koefisien 3. 2 min 1, 1. 2 min 1, 1. 1, 2 min 1. Nah ini X, Y, Z. Nah ini konstantanya 1. Begitu, lalu kita mencari nilai D. D ya kita cari dari determinan utama. Saya sebut determinan utama. Ini yang ini. Determinan utama. 1, 2, coba kita cek. Kita lihat. Kalian bisa lihat di catatan yang sudah saya berikan. Ini kan
1, 2, 1. 1, 2, 1. 2 min 1, 2. 2 min 1, 2. Yang baris ketiga jangan bayangkan. Aduh, baris ketiga kita geser. Iya, cekakian. Melayu. Nah, ini baris ketiga ya. 3, 1 min 1 sama dengan 1. Nah, ini lihat. Oke. Ketemu determinannya 20. Lalu dx, mencari dx bagaimana, sudah saya sampaikan. Bisa di scroll ke atas sehingga kalian bisa mengetahui. dx, dz ketemu, mencari x, y, z. dx-nya 7 dibagi dy. D-nya 20 ini ya. Ini pasti ini. D-nya 20 ya. D-nya 20. Ini pasti ini. D-nya 20. Ini dx-nya 7. Kemudian dy-nya 4. dz-nya 5. Sudah pasti. Ketemu juga. Akhirnya ketemu nilai-nilai E, Y, dan Z. Walaupun dalam bentuk pecahan, tapi pecahan yang beraturan. Karena ini kalau lihatnya 7 per 20, 4 per 20, 5 per 20. Ini namanya pecahan yang beraturan. Contoh ketiga ini, nomor 3 ya. Ini gunakan metode Cramer untuk menentukan. Ini agak rumit memang. Soal-soal macam untuk yang di SNPTN seperti itu. 3, 2 log A plus 2 log B plus sama dengan 4. Ini ada gabungan dengan pengetahuanmu di semester 1 kelas 10 kemarin ketika bicara tentang logaritma. Nah, ini ya. Jangan panik. 3, 2, 2, 3 ya. Ini 3 ya. Kemudian ini koefisiennya 1, 1. 1, 2. Oke. Nah, kemudian faktor XY-nya, ini. Nah, ini kan. Ini bisa kita 2 log A, ini 2 log A kan? 2 log A. Ini log B kan? Nah, ini 2 log B. Ini juga bisa kita buat permisalan. Misal ya. Y sama dengan misal Y itu sama dengan 2. Nah, ini nih. Ini sebagai X. Ya. Ya, yang ini 2 log Y. 2 log Y ini sebagai Y. Ini bisa. Ya, bisa. Sehingga nanti kita tidak kacau melihat komposisi bilangan yang 2 log. 2 log A ini ada 3 suku. Kita ganti dengan X atau kita ganti dengan Y. Gitu ya. Oke. Lalu diagonal determinan utama 3, 2, 1, 3, 2 ketemu. Determinan utamanya 1. Terus ini ya, betul ini sudah dimisahkan X dan Y. Di awal juga bisa, nggak masalah. X-nya ketemu ini, Y-nya. Jadi polanya itu jelas. Nah, lalu X dx per D, dy per D ketemu. Setelah ketemu, baru kita kembalikan lagi. Nah ini ya, 2 log B sama dengan 2. Maka B-nya 2. Kenapa kok jadi 2? Nah kan 2 pangkat 2. Ya, B-nya 4. 2 itu. Nah ini 2 log A 1 sama dengan A-nya 2. Ya, 2 pangkat 1. Gitu kan. Ini pengetahuan ini kalian bisa ingat-ingat di kelas 10. Nggak ingat, harus ingat dan dibuka lagi. Oke. Nah, soal nomor 4 ini masih sama sehingga tidak akan saya bahas. Nanti pembahasan juga sama. Ini nomor 5 ini agak beda. Ini merupakan penyelesaian. Oh, ini ada hubungannya dengan garis. Oke, saya bahas. Diketahui sistem persimpanan linear dalam bentuk matrik sebagai berikut. Ini sudah dalam bentuk matrik.
X dan Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Suatu garis melalui X, Y, dan 2,2. Tentukan persamaan garis. Ini yang dicari persamaan garisnya, bukan matriknya. Nggak masalah. Kita cari dulu koefisien X-nya berapa, Y-nya berapa. Bukan koefisien. Nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. D-nya kita cari ketemu D, D-nya ketemu, D-nya ketemu. X itu DX per D, Y. X-nya 1, Y-nya min 2. Nah, setelah itu, persamaan garis melalui titik 1, min 2. 1 ini dari 1 ini ya. Nah, 1 ini dari 2 ini masuk. Nah, ini masuk. Ini merupakan titik yang lain. Ya. Sementara kita sudah tahu titik yang sudah diketahui itu 2,2 ini. 2,2 ini. Ini. Nah, ya kan? Ini titik 2,2. Nah, lalu kita membuat ini rumusan, yang ini saya lingkar ini. Ini adalah rumus apa? Rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Antara titik ini dan ini. Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Akhirnya ketemu ini garisnya. Nah, unik ini persoalan ini. Oke. Selanjutnya, ini juga soal senada. Cuman ini matrik 2, ini matrik 3 kali 3. Kita akan menemukan ini. Ada garis yang hanya X min Y. Bagaimana? Nah, ini mestinya penulisannya, karena ini soal ya kita dikacau. Dibuat jebakan untuk bisa menjawabnya itu. Ini sebetulnya misalnya X min 2Y plus 0. Sehingga di sini 1 min 2 plus 0. 0 itu karena apa? Karena koefisien Z-nya 0. Nah, ini koefisien Z-nya 1, ini 0, ini min 2. 1, 0, min 2. Ini 2, min 2, 1. 2, min 2, 1. 3, 1, 2. Nah, sudah. Tidak masalah. Ya. Oke, lanjut. Ini ketemu nilai D-nya. Ketemu nilai DX. Ya kan? Terus ke bawah lagi, ketemu nilai DY, ketemu nilai DZ. Otomatis X, Y-nya ketemu. Lalu setelah Y ketemu, apa yang ditanyakan? Kita lihat di atas. Tentukan nilai 2X plus 3Y min Z. Nah tadi 2 kali X, X-nya berarti 64. 3 kali Y, 3-nya berapa 3-nya nih? Beribanya 4, min 42. Kemudian min Z. Z-nya 42. Ya tinggal substitusikan aja. Nah, akhirnya ini ketemu nilai min 2. Ini jangan kacau, jangan bingung. Biasa aja kali ya. Sehingga kamu akan lebih tenang. Lanjut. Bagaimana dengan soal-soal cerita? Di awal memang sudah pertama kali diberikan contoh soal cerita ya, soal cerita. Pada suatu hari Putri dan Ayu bersama-sama pergi ke pasar membeli mangga dan jeruk. Putri membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 14.500 dan Ayu membeli 3 kg mangga dengan 4 kg jeruk dengan harga 38.000. Ini mangganya mangga masih murah, jeruknya murah juga. 2 kilo masih cukup ya. Oke. Tentukan harga 1 kg mangga. Jika Sinta menyusul dan membeli 3 kg mangga, berapa uang yang harus Sinta keluarkan? Nah, ini soalnya sudah sangat majemuk sekali. Pertama, kita misalkan bahwa X itu adalah harga mangga. X itu adalah harga mangga. Kemudian Y itu adalah harga X itu adalah harga mangga. X itu adalah harga, ini X adalah harga mangga. Kemudian Y adalah harga jeruk. Mangga jeruk. Setelah itu dari cerita di atas itu dapat kita
peroleh kesimpulan 2 kg mangga berarti 2X ya, plus 1 kg jeruk ya plus Y. Harganya 14.500. Yang kedua, 3 kg mangga ya 3X. 4 kg jeruk ya berarti 4Y. Harganya 38. Gitu ya. Sudah. Setelah ini kita sudah jadi dalam bentuk matrik, mencari DE, kemudian DX-nya, ya, DX-nya, lalu akan ketemu nilainya, gitu. Setelah D ketemu, nilai X-nya ketemu, X-nya harga 4.000. Apa 4.000 itu? X itu adalah harga mangga per kilonya 4.000. Nah, nilai Y-nya ya nanti kita cari nih. Nilainya atau jeruknya gimana? Jeruknya DY per D 32.500 dibagi 5, 6.500. Ini harga per kilogram jeruk. Nah, kemudian di belakang kok Sinta menyusul. Sinta mau apa? Nah, di sini Sinta ternyata menyusul dan ia membeli 3 kg mangga dan 1 kg jeruk. Nah, mangga itu X, jeruk itu Y. Harganya sudah tahu. Kita masukkan ya. Sinta menyulalkan uang untuk membeli. Nah, 3X plus Y. 3 kali X, nilai X-nya 4.000 per kilonya mangga. Y-nya 6.500. Sehingga ketemu 18.500. Soal kedua, 10 tahun yang lalu umur Budi sama dengan 2 kali umur Adi. 5 tahun kemudian umur Budi menjadi 3/2 kali umur Adi. Tentukan umur Budi dan umur dan Adi secara matrik. Oke, ini termasuk ya kita misalkan ya umur Budi sekarang umur Adi sekarang diperoleh sistem persamaan. Nah, kalimat di sini, kalimat ini yang saya blok highlight ini. Apa ini keterangannya? Di sini ternyata bunyinya 10 tahun yang lalu umur Budi sama dengan 2 kali umur Adi. Nah, kan? 10 tahun yang lalu berarti kan umur sekarang ya. Berarti X min 10 tahun yang lalu itu nilai ke belakang. 2 kali umur Adi. Umur Adi kenapa? Ya umur Adi 10 tahun yang lalu. Kalau umur sekarang Y 10, sekarang Y min 10. Nah, itu. Lalu di ini ekuivalen dengan dibagi 2 ya. Bagi 2 betul. Berarti dibagi 2. X min Y sama dengan min 10. Ekuivalen. Lalu pernyataan kedua, apa pernyataan kedua? 5 tahun kemudian umur Budi menjadi 3/2. 5 tahun kemudian plus ini. Nah, 5 tahun kedua, ya ini, ya plus ya, menjadi 3 kali, iya. Lalu nilai X-nya ketemu. Setelah ini sudah merupakan bentuk persamaan linier. Nah, baru dibuat matriknya. Ketemu nilai X, nilai Y. Jadi umur Budi 40 tahun dan umur Adi 25 tahun. Demikian kita lanjutkan nanti pada sesi yang kedua.